kita akan mengulik sedikit gitu Pak mengenai dengan peraturan dari Dirjen Pajak gitu ya Pak mengenai Per 11 2025 gitu ya. Sebenarnya apa sih latar belakang dari terbitnya peraturan ini? Dan kenapa sih Pak kok peraturan ini itu baru muncul ketika sudah berjalan nih pelaksanaan Korteks itu sendiri gitu Pak? Ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Perubahannya di mana Pak? Perubahannya dalam hal format dari bukti potong, format dari SPT yang disampaikan, baik itu bukti potong PPh 21 maupun PPh unifikasi dan SPT massa. Halo kawan Sam semua, kembali lagi di podcast Tax.Kotox. Di sini aku Mutiara dan sudah bersama bintang tamu spesial. Ada Pak Torang. Hai kawan-kawan Sam. Nah, kawan Sam semua, di sini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan hangat juga gitu ya, Pak. Karena kita akan mengulik sedikit gitu, Pak, mengenai dengan peraturan dari Dirjen Pajak gitu ya, Pak, mengenai Per 11 2025 gitu ya. Nah, Pak Torang, sebenarnya apa sih latar belakang dari terbitnya peraturan ini? Dan kenapa sih Pak kok peraturan ini itu baru muncul ketika sudah berjalan nih pelaksanaan Korteks itu sendiri gitu Pak? Iya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan bagi kita ya, bagi kawan-kawan SEM semuanya untuk kita coba mengetahui lebih lanjut ya sehubungan dengan terbitnya Per Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025. Ya, latar belakangnya sebagaimana yang kita lihat ya pada Per Dirjen itu sendiri ya, di bagian awal dia di sana disebutkan bahwa demi memberikan kepastian hukum ya kepada para wajib pajak ya akan adanya dalam rangka penerapan ya dari sistem inti administrasi perpajakan itu sendiri atau yang kita kenal dengan istilah Korteks ini sendiri, seperti itu. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi ya. Perubahannya di mana Pak? Perubahannya dalam hal format dari bukti potong, format dari SPT yang disampaikan, baik itu bukti potong PPh 21 maupun PPh unifikasi dan SPT massa ya, PPh 21 maupun PPh unifikasi dan SPT massa PPN. Jadi demi memberikan kepastian hukum bahwa ya format itu harus dituangkan dalam suatu peraturan yang legal, yang resmi tentunya ya, dalam hal ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Per tersebut, seperti itu. Dan ya kita tidak bisa pungkiri ya Mbak Mutiara bahwa memang dengan terbitnya Per 11 ini bisa dikatakan ya bahwa praktiknya terjadi terlebih dahulu dengan penerapan Korteks sejak 1 Januari 2025 ya, baru diikuti dengan terbitnya Per 11 ya tahun 2025 yang kurang lebih memakan waktu sekitar kurang lebih 6 bulanan begitu ya baru terbit. Tapi nggak apa-apa Mbak ya, bahwa kita tetap menghormati ya, kita tetap ya menghargai ya teman-teman usaha dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan ya kepastian hukum ini Mbak, seperti itu. Baik Pak, ya. Jadi memang untuk memberikan kepastian hukum begitu ya Pak? Betul. Nah Pak, apakah ada poin-poin yang mungkin berubah sekali gitu Pak dari yang sebelumnya terbit gitu ya peraturan ini, kemudian terbit nih peraturan terbaru yang memang secara resmi gitu ya untuk melaksanakan sistem Korteks ini gitu Pak? Iya, jadi kalau boleh saya katakan substansinya tetap sama ya, substansi tetap sama, tetapi seperti yang tadi kita diskusikan bahwa formatnya berbeda ya, formatnya berbeda. Nah, oleh karena itu, ya jangan sampai sekalipun format ini berbeda, membingungkan ataupun membuat wajib pajak tidak nyaman seperti itu. Ya, oleh karena itu apa Pak? Oleh karena itu wajib pajak memang harus dibekali dengan konsep yang kuat. Ya, sekalipun tampilan yang berbeda, tetapi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya itu dapat dilakukan dengan benar, seperti itu. Ya, walaupun format yang berbeda, tetapi kita tahu ya bahwa yang menjadi benefit ataupun outputnya adalah wajib pajak dapat melaksanakan ya apa yang menjadi kewajibannya. Mereka dapat mengisi SPT dengan benar ya, dalam hal ya tentunya kalau boleh saya katakan memberikan kenyamanan ya dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tersebut, seperti itu Mbak.
Baik Pak, jadi memang secara substansi ini tetap sama begitu Substansi ya. tetap sama. Tetapi formatnya ini memiliki format yang berbeda gitu Betul, ya Pak. Betul, Nah, betul. apakah ada dampak gitu Pak Iya. setelah perubahan format terbaru ini gitu Pak? Betul. Karena kan peraturan ini muncul ketika sudah berjalannya selama Betul. 6 bulan Korteks begitu Betul, ya Pak. betul, Nah, betul. bagaimana nih dengan para wajib pajak luar sana yang sudah menggunakan format yang sebelumnya begitu Betul, Pak. betul. Nah, kemudian ada format terbaru begitu Pak. Nah, Iya, itu iya. dampaknya seperti apa? Iya, wajib pajak harus mengalami kalau boleh saya katakan penyesuaian begitu ya, dan memang dijamin dalam Per 11 ini juga bahwa apa yang telah ditunaikan sebelum berlakunya Per 11 ini itu ya sepanjang tidak ya Per 11 menjamin bahwa apa yang telah ditunaikan telah sesuai dengan ketentuan sebelum Per ini berlaku. Namun ya jika memang ada kekurangan dokumen yang dilampirkan ya dalam hal penyampaian SPT misalkan gitu ya tentunya tetap harus melalui pengawasan dari KPP terdaftar ya, dari AR yang bersangkutan untuk memberitahukan bahwa jika memang terdapat kekurangan ya lampiran SPT ya ataupun dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan penyampaian SPT misalkan, nah itu harus diberitahukan kepada wajib pajak seperti itu. Ya. Baik Pak, jadi kawan Sam di rumah juga mungkin kan kemarin khawatir gitu ya Pak, waduh ada peraturan terbaru ini gitu Pak, takutnya nanti terkena sanksi atau bagaimana gitu atas menggunakan format yang sebelumnya gitu Pak. Jadi sebenarnya memang tidak perlu khawatir gitu ya bagi kawan Sam di rumah gitu ya, karena memang peraturan ini dijamin gitu ya untuk wajib pajak di luar sana, di rumah kawan Sam semua itu tetap bisa melaksanakan peraturan kepatuhan perpajakan ini secara tepat begitu ya Pak. Betul. Baik Pak, mungkin terakhir gitu ya Pak untuk kita menutup podcast kali ini gitu ya Pak. Iya. Nah mungkin dari Bapak sendiri ada closing statement atau mungkin highlight poin penting nih Pak, apa yang perlu diperhatikan oleh kawan Sam di rumah nih terkait dengan perubahan dari peraturan tersebut? Ya, jadi tanpa kita sadari begitu ya bahwa Per 11 ini telah terbit dan memang kita harus mencari ya apa yang berubah. Salah satunya tadi adalah terkait dengan terbitnya kode jenis setoran yang baru sehubungan dengan kelebihan kompensasi ya SPT masa PPh 21 ya. Jadi karena ada pembetulan SPT masa PPh 21 sehingga menimbulkan kurang bayar. Nah, di Per ini diadopsi ya diakomodir untuk menyetorkan kekurangan karena ada pembetulan yang mengakibatkan pembetulan yang menjadi lebih kecil seperti itu. Itu yang pertama. Namun yang kedua ya yang bisa kita lihat adalah ya mungkin teman-teman yang menjalankan kewajiban perpajakan sehubungan dengan PPN dalam hal penerbitan faktur pajak ini bisa tersenyum sedikit gitu ya karena ada semacam relaksasi bahwa jatuh tempo untuk melakukan upload gitu ya faktur pajak itu bergeser jadi lebih lama. Yang sebelumnya tanggal 15 ini menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu ya. Jadi berlaku sejak masa Mei tentunya sesuai dengan terbitnya ya Per 11 tahun 2025 ini. Mungkin itu dua hal yang benar-benar ya cukup viral ya menurut saya Mbak ya bahwa harus diperhatikan dengan sesama begitu ya. Tetapi kalau saya boleh menyarankan ya sehubungan dengan penerbitan faktur tadi tetap kita mengambil target lebih kencang gitu ya tanggal 15 supaya supaya kita ya tidak mendapati hal-hal yang tidak kita inginkan gitu Mbak dalam hal penerbitan faktur pajak ini seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk highlightnya gitu ya Pak. Jadi kawan Sam di rumah perlu